kita alirkan darah. Wah, komplikasi dari demam berdarah dapat menyebab. Bagaimana cara sederhana untuk mencegahnya? Setelah ini di Dr. Oz Indonesia. Jadi perdarahan yang tidak mau berhenti. Ya, di musim penghujan ini tidak hanya penyakit diare atau tipes, penyakit DBD pasca banjir pasca hujan tentunya angka kejadiannya semakin meningkat. Nah, di sini saya akan memberitahukan kepada Anda mengenai beberapa informasi risiko apa saja yang terjadi pada Anda di saat terserang DBD dan bagaimana cara mencegahnya dengan cara yang sederhana. Bersama saya sudah ada Dr. Daniel. Ya, apa kabar? Baik, Dokter ya. Nah, ini kita tahu dong bahwa DBD ini kan ditularkan melalui nyamuk. Dan nyamuk ini membuat namanya virus dengue. Iya, virus dengue. Nyamuknya juga bagus ya, cakep namanya itu Aedes aegypti. Betina lagi dong. Jadi lagi ya, ini perempuan gitu ya. Karena yang memang yang berat ini adalah yang perempuan yang dapat air liurnya itu mengandung suatu virus yang kita sebut dengan virus dengue. Nah, kenapa bukan para penderita, maksudnya penderita dari penyakit demam berdarah ini kadang-kadang bisa dengan mimisan, kemudian ada tes yang namanya tes tourniquet ya, itu bahaya, kemudian ada bintik-bintik merah ya Bu. Ya. Nah, ini dikarenakan pada orang normal biasa trombosit ini fungsinya adalah untuk menutup luka atau jaringan yang rusak. Ya. Nah, mungkin di sini ada peragaan dari trombosit. Nah, ini kita langsung peragakan supaya terbayang ya Dok. Terbayang ya? Ya, ini melambangkan adalah pembuluh darah kita. Oh, pembuluh darah. Ya, ya. Jadi pembuluh darah kita itu kan tempat mengalirnya darah ya. Nah, ini contohnya. Kita alirkan darah. Wah, ya. Alirkan darah. Ya, sedikit aja. Nah, darah mengalir dengan lancar. Lalu juga saya punya di sini. Ini melambangkan trombosit kita. Trombosit itu darah trombosit ini ya. Apa tadi? Berarti trombosit ini adalah kalau luka, dia yang tugasnya untuk menutup luka itu, seperti plaster ini. Nah, trombosit itu tugasnya seperti itu. Jika ada perdarahan seperti yang dokter jelaskan mimisan, maka ada perdarahan di selaput lendir pada hidung, maka itu dapat menutup karena ada trombosit. Tetapi apa yang terjadi jika si trombosit ini mengalami penggumpalan satu sama lain? Jadi dia ini seharusnya menutup, tetapi di sini dia malah menggumpal satu sama lain, dokter ya. Iya. Sehingga pada saat dia dibutuhkan malah tidak ada. Sehingga apa yang terjadi? Terjadi perembetan, terjadi kebocoran, terjadi perdarahan yang tidak mau berhenti. Nah, inilah yang berbahaya, dapat menyebabkan shock bahkan kematian. Ya, makanya ada beberapa penderita dari DBD itu sampai dibutuhkan transfusi. Tidak hanya transfusi darah, tapi transfusi protein segala macam ya. Nah, dari Dokter Daniel ada solusi yang sederhana nggak? Kalau mati ya namanya juga satu penyakit, pemirsa kita tahu bahwa ini memang harus ke dokter. Pencegahan lebih baik daripada mengobati. Nah, kira-kira proses pencegahan apa yang sederhana yang bisa dilakukan oleh saran dari Dokter Daniel? Ya, nah kita memiliki sebuah penelitian yang sudah dilakukan oleh ahli ya, bukan cuma kita bicara, tetapi penelitian yang dilakukan oleh ahli, terutama di India dan juga di Taiwan ya. Itu ada beberapa penelitian yang memperlihatkan efek dari buah ya. Kita bicara buah dan itu terletak pada kulitnya. Kira-kira buah apa ya gitu ya. Nah, inilah buah manggis ya dokter ya. Dan buah manggis ini ya terutama pada bagian kulitnya yang berwarna merah keunguan, ternyata memiliki suatu zat aktif yang dari penelitian tadi itu dia pertama dia dapat meningkatkan jumlah dari trombosit kita. Jadi kalau pada demam berdarah pasti trombosit itu terus menurun. Nah, bagaimana cara menaikkannya? Salah satunya kita dapat membantu ya dengan mengkonsumsi ekstrak kulit manggis. Jadi prinsipnya ekstrak kulit manggis ini tadi kan yang dikhawatirkan pada penderita DBD adalah perdarahan. Trombositnya turun. Iya. Trombosit turun. Akhirnya perdarahan. Nah, ini bisa dicegah jangan sampai terjadi trombosit lebih banyak turun perdarahan dari ekstrak kulit manggis karena zat aktif tadi. Betul. Nah, yang kedua, dia dapat mencegah supaya trombosit tadi tidak terus menempel satu sama lain atau yang kita sebut agregasi trombosit. Jadi sebenarnya ini gabung gitu ya. Bayangkan jika trombosit yang tugasnya itu mengelem luka atau suatu iritasi atau apapun, baik di lambung, di otak, di mana-mana. Kalau luka dia menghentikan luka. Kalau dia tidak menghentikan luka, tetapi dia malah menempel satu sama lain, akhirnya pada saat luka tidak ada yang bertugas. Tidak ada. Akhirnya luka tetap terbuka,
terjadilah perdarahan. Nah, inilah yang harus dicegah. Ya, penggumpalan trombosit satu sama lain ini harus dicegah. Jadi sehingga dia tidak menggumpal, melainkan dia dapat bersirkulasi dengan baik, supaya pada saat dibutuhkan, ya, trombosit tetap dapat berperan, berfungsi dengan baik, akhirnya tidak terjadi komplikasi dari demam berdarah tadi. Nah, itu tadi informasi dan beberapa tips dari Dr. Daniel, ya, salah satu cara untuk mencegah kemungkinan komplikasi yang terjadi pada seorang penderita DPD. Bagaimanapun penyakit bisa datang kapan aja ya, Dok, ya. Tidak hanya di musim banjir atau hujan, tapi di hari-hari yang kita lewati, ya, setelah banjir ini terutama, ya. Terima kasih Dr. Daniel atas informasinya. Dr. Rian. Ya, setelah ini ada informasi mengenai satu kegiatan, ya, ibu-ibu ini kan biasanya